Mengapa sebuah negeri beku di ujung bumi bisa menanam pisang dan menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Pertanyaan itu terdengar konyol, tapi justru disitulah rahasia Islandia tersimpan, sebuah bangsa kecil yang menolak tunduk pada keterbatasan alam. Berabad-abad lamanya, Islandia hanyalah koloni miskin milik Denmark. Rakyatnya hidup dari bertani seadanya, berpindah antara pantai untuk memancing di musim dingin dan padang rumput untuk menggembala di musim panas. Tidak ada pohon, tidak ada industri, bahkan makanan pun sulit tumbuh. Kelaparan dan wabah membatasi jumlah penduduk, hanya puluhan ribu jiwa yang bertahan. Dan lebih buruknya lagi, semua hasil bumi dan laut hanya boleh dijual ke Copenhagen. Apakah Islandia kaya? Mustahil, Islandia identik dengan keterisolasian dan ketidakberdayaan. Namun tanah yang keras menyembunyikan anugerah. Islandia berdiri di atas patahan bumi, di mana magma naik ke permukaan, memanaskan air hingga mendidih. Dari sinilah lahir energi tak terbatas, geotermal dan tenaga air. Pada awal 1900, pembangkit listrik pertama berdiri. Hanya sebesar 3 kulkas modern, tapi ia menyalakan mimpi baru, bebas dari kayu bakar, bebas dari batu bara, bebas dari ketergantungan. Beberapa dekade kemudian, seluruh rumah di Islandia dipanaskan oleh energi geotermal. Jalanan diselimuti sistem peleleh salju, kolam-kolam tetap hangat, bahkan rumah kaca bisa menghasilkan tomat, mentimun, hingga pisang. Islandia tak lagi sekadar bertahan hidup. Mereka menciptakan kemewahan di tanah yang mustahil. Percobaan menanam pisang gagal bersaing dengan harga murah Amerika Latin. Namun listrik murah itu tidak sia-sia. Pemerintah lalu memutuskan, jika energi tak bisa diekspor, maka biarkan industri besar datang menggunakannya di sini. Jawabannya, aluminium. Industri paling rakus listrik di dunia. Smelter raksasa berdiri sejak 1969 dan kini Islandia menghasilkan aluminium setara Amerika Serikat. Hanya 3 pabrik, tapi kontribusinya setara dengan seluruh industri pariwisata. Ironisnya, hanya 6% listrik Islandia dipakai warganya. Lebih dari 70% justru untuk 3 raksasa aluminium. Sebuah pilihan strategis yang sekaligus menimbulkan dilema. Apakah negeri mungil ini terlalu bergantung pada logam abu-abu itu? Gelombang baru datang, data center global, dari BMW hingga perusahaan blockchain, mulai membanjiri Islandia. Alasannya sederhana, listrik hijau super murah, ditambah udara sejuk alami yang memangkas biaya pendinginan. Kini pusat data menyumbang 5% PDB Islandia, dan masih tumbuh. Tapi lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah energi bersih Islandia harus dipakai untuk menambang Bitcoin, atau justru untuk memberi makan dunia? Sebuah perdebatan yang mencerminkan dilema negara kecil dengan sumber daya besar. Sejarah Islandia adalah kisah tentang melawan takdir geografis. Dari koloni miskin yang dipaksa menjual ikan ke Denmark, kini mereka menikmati salah satu kualitas hidup terbaik di dunia. Mereka tidak pernah bisa menjadi lumbung pangan Eropa, tapi mereka tahu cara mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dan disitulah provokasi terbesar bagi kita semua. Apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan kelebihan yang kita miliki, atau masih sibuk mengeluh pada keterbatasan? Islandia tidak menunggu nasib, mereka menciptakan nasibnya sendiri.